Kata-kata Chen Ping segera membuat tetua buta kanan itu hampir muntah darah. Dia telah berlatih permainan pedang sepanjang hidupnya dan akhirnya berhasil mengembangkan beberapa niat pedang, tapi sekarang Chen Ping melepaskan begitu banyak niat pedang dengan tebasan biasa. Dan sepertinya Chen Ping sendiri tidak mengetahui bahwa kesenjangan ini sangat besar bagi Yu yang buta. Lin Keting menatap Chen Ping lagi kali ini, dengan keraguan dan kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti bahwa Chen Ping, seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, dapat membunuh begitu banyak kalajengking pasir dengan satu pedang ketika kekuatan spiritualnya ditekan. Jelas sekali, apa yang ditampilkan Chen Ping juga merupakan niat pedang, jika tidak, mustahil memiliki kekuatan seperti itu. Tapi Chen Ping sendiri tidak mengerti apa maksud pedang, itu sangat aneh. Lin Keting menjadi sangat tertarik pada Chen Ping. Dia awalnya berencana untuk pergi, tapi berbalik dan melihat ke arah Chen Ping dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Ayo pergi bersama dan kami bisa menjagamu." Lin Keting berinisiatif mengundang Chen Ping dan yang lainnya untuk bergabung dengannya. Dia jelas menyukai kekuatan Chen Ping. Chen Ping mengangguk. Chen Ping tidak terbiasa dengan medan perang para dewa dan iblis ini, tetapi Lin Keting tampaknya sangat akrab dengan medan perang para dewa dan iblis ini, jadi alangkah baiknya jika Chen Ping pergi bersama. Ji Yun dan Zhu Qingxiu sekarang setara dengan orang biasa. Jika mereka benar-benar dalam bahaya, Chen Ping mungkin tidak punya tenaga untuk merawat mereka. Jika mereka pergi bersama, mereka masih bisa memiliki seseorang untuk menjaga mereka, terutama tetua buta di sebelah kanan, yang juga sangat kuat. Dengan cara ini, mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di medan perang para dewa dan iblis. Melihat Chen Ping setuju untuk pergi bersama, Lin Keting tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Chen Ping dan yang lainnya mengikuti di belakang, sementara tetua buta kanan Duan selalu waspada. Karena ada banyak kalajengking pasir di sini, mungkin ada monster lain di luar sana. Setelah beberapa orang berjalan dalam jarak tertentu, mereka menemukan ada lebih dari 10 batu besar berdiri di depan mereka. Batu berbentuk aneh ini tidak memiliki aturan sama sekali, seolah-olah dibuat secara alami. Namun, sekilas Chen Ping dapat mengetahui bahwa batu-batu tersebut sama sekali tidak alami, melainkan sengaja ditempatkan oleh seseorang, karena lokasi penempatan batu-batu besar tersebut ternyata adalah formasi asteris kecil. Jika Anda berjalan ke bebatuan besar ini dengan gegabah, Anda pasti akan tersesat di dalamnya, tetapi Chen Ping mengetahui seni formasi. Tentu saja, formasi kecil ini tidak dapat menghentikan Chen Ping. Lin Keting hanya melirik ke arah batu-batu besar itu, lalu berjalan lurus ke arahnya, sepertinya tidak menyadari bahwa batu-batu besar di depannya ditempatkan dalam sebuah formasi. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengikuti di belakang. Dengan dia di sana, dia tidak akan tersesat di dalamnya. Ketika semua orang mendatangi batu-batu besar itu dan melihat ke atas, mereka melihat bahwa batu-batu besar itu tingginya puluhan meter. Dari kejauhan kelihatannya tidak terlalu jauh, tetapi ketika Anda mendekat, Anda menyadari bahwa batu-batu besar ini semuanya seperti bukit. Berdiri di depan batu-batu besar ini, ada rasa penindasan yang tak terlihat. Tuan Chen, lihat, sepertinya ada banyak kata khusus di batu besar ini. Ji Yun berkata dengan semangat pada Chen Ping. Chen Ping melihat dengan cermat dan menemukan banyak kata yang tidak dapat dipahami di batu-batu besar, seperti semacam rune. Penemuan ini membuat Chen Ping sedikit bersemangat. Jika ini adalah sihir peri atau sihir rahasia kuno, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Hanya saja Chen Ping sama sekali tidak mengenali kata-kata di atas, jadi dia tidak tahu apa itu. Lin Keting hanya melihat lama-lama, lalu berkata, ini hanya rekor yang diukir oleh seseorang, bukan keterampilan. Chen Ping tertegun dan dengan cepat bertanya, Nona Lin, apakah Anda mengenali kata-kata ini? Saya tidak tahu. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia membuka mulutnya untuk mengutuk,
tapi dia masih menahannya. Saya tidak mengenalnya, tapi dia tetap mengatakannya seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak tahu kata-kata ini, tapi kamu bilang itu bukan latihan. Kepada siapa kamu berbohong? Apakah kamu mencoba membodohi kami dan kemudian diam-diam mempelajari latihan itu sendiri? Zhu Qingxiu memandang Lin Keting dengan tidak puas dan berkata. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia tersenyum menghina dan berkata, jangan katakan ini bukan latihan. Bahkan jika itu latihan, saya tidak menganggapnya tinggi. Jangan gunakan pikiranmu sendiri untuk menebak pikiran orang lain. Kamu, Zhu Qingxiu tidak bisa berkata-kata oleh Lin Keting. Chen Ping tahu bahwa Lin Keting sepertinya tidak berbohong, dan identitas pihak lain tidaklah sederhana. Sejauh kekuatan dua tetua buta di kiri dan kanan, Zhu Jiazhen menunjukkan semua kekuatannya, dan mereka bukan tandingannya. Sekte Wanjian mungkin tidak sekuat orang-orang yang dibawa oleh Lin Keting. Mes Lin, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda mengetahui kata-kata di sini. Chen Ping bertanya pada Lin Keting dengan nada yang sangat tenang. Lin Keting tersenyum tipis dan membuka tangan kanannya. Ada banyak rune yang dilukis di tangan kanannya. Rune inilah yang memungkinkan Lin Keting dengan mudah membuka formasi di pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Karena saya memiliki rune ini, saya dapat mengubah kata-kata di batu besar itu. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia dengan lembut menyentuh batu itu dengan telapak tangannya. Saat tanda di telapak tangan Lin Keting memancarkan cahaya, kata-kata di batu itu tampak menjadi hidup dan mulai melayang di udara. Segera, kata-kata tidak jelas itu berubah menjadi gambar dan muncul di depan semua orang. Saya melihat di gulungan itu, pemandangan pertempuran antara dewa dan iblis terlihat jelas, dan darah tumpah ke sungai. Semua orang kaget karena ini pertama kalinya mereka melihat pertarungan antara dewa dan iblis dengan cara ini. Di masa lalu, Chen Ping hanya bisa memahami melalui narasi tulang putih Sensen, dan tidak ada saksi nyata seperti itu. Melihat pemandangan itu sekarang membuat jantung Chen Ping berdebar kencang hingga dia ingin muntah. Mimpi abadi di depan saya, alam yang sangat ingin mereka capai dan para beku, jatuh seperti domba satu demi satu pada saat ini, seperti semut, tanpa nilai sama sekali. Chen Ping tidak bisa membayangkan betapa kejamnya malapetaka perang antara dewa dan iblis, apalagi jadinya dunia karena bencana ini. Anda harus tahu bahwa alam surgawi hanyalah medan perang kecil dalam pertarungan antara dewa dan iblis. Ada banyak sekali dunia kecil seperti alam surgawi di seluruh alam semesta dan galaksi. Tetapi medan perang kecil pun sangatlah kejam. Anda dapat membayangkan malapetaka yang disebabkan oleh seluruh perang antara dewa dan iblis, dan berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang mati. Chen Ping linglung sejenak, dia tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk mengetahui identitas ayah kandungnya dalam mencari tahu penyebab perang antara dewa dan iblis. Dia merasa hal-hal itu terlalu jauh darinya, sejauh mimpi. Ini adalah catatan pertarungan antara dewa dan iblis, jadi itu bukanlah teknik. Lin Keting menarik tangannya kembali, dan kata-kata itu langsung kembali ke batu besar, dan dia kembali tenang. Semua orang masih tenggelam dalam adegan itu sekarang. Bahkan tetua buta di sebelah kanan pun terkejut. Mes Lin, seharusnya ada catatan di batu-batu besar lainnya. Apakah semuanya merekam pertempuran antara dewa dan iblis ini? Chen Ping akhirnya kembali tenang dan bertanya pada Lin Keting. Itu tidak benar. Seharusnya ada beberapa keterampilan yang dicatat di batu besar lainnya. Meskipun keterampilan ini sudah sangat tua, bagaimanapun juga, semuanya adalah keterampilan abadi atau sihir yang diwarisi dari surga. Untuk dunia surga dan manusia, maka itu juga yang teratas teknik takik. Jika ada di antara kalian yang ingin mempelajarinya, saya dapat membantu kalian mengumpulkannya agar kalian dapat memahaminya. Kata Lin Keting. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Keting, Zhu Qingxiu merasa sangat malu.
Baru saja dia mengatakan bahwa Lin Keting sengaja berbohong kepada mereka untuk diam-diam mempelajari keterampilan di atas batu. Kata-kata Lin Keting membuat Chen Ping menatapnya 2 kali, bertanya-tanya apa identitasnya, mengapa dia bahkan tidak tertarik pada keabadian. Namun, Chen Ping tidak terlalu tertarik. Anda harus tahu bahwa berbagai teknik yang dia pelajari juga diajarkan oleh orang-orang dari surga. Tak perlu dikatakan lagi, teknik kondensasi jantung adalah teknik terbaik di surga. Tinju cahaya suci, berbagai pola dewa, dan mata Tianming, semuanya adalah teknik yang sangat kuat di surga. Chen Ping tidak membutuhkannya. Dia bisa mengikuti catatan di batu untuk mempelajari beberapa latihan. Jika dia benar-benar ingin mempelajarinya, Raja Iblis Ciyun akan jauh lebih baik daripada makhluk abadi itu. Bagaimanapun, Raja Iblis Ciyun juga merupakan sosok di surga tingkat 8, dan dia tidak sebanding dengan makhluk abadi biasa. Itu hanya beberapa keterampilan tingkat keabadian biasa. Aku tidak tertarik padanya. Ayo cari harta karun lainnya. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Kata-kata Chen Ping membuat Lin Keting sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu di matanya. Saat ini, Chen Ping dan Lin Keting sama-sama sangat ingin tahu tentang identitas satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengungkapkannya sepenuhnya. Keduanya baru saja bertemu, dan mereka bahkan belum menjalin hubungan dari hati ke hati. Ji Yun, Zhu Qingxiu dan tetua buta kanan hampir mati marah setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping dan Lin Keting. Kedua orang ini tidak tertarik dengan keterampilan tingkat keabadian, tetapi itu tidak berarti orang lain juga tidak tertarik. Tapi sekarang Chen Ping mengatakannya, Ji Yun dan Zhu Qingxiu tidak bisa berkata apa-apa. Karena kamu tidak tertarik, maka jangan buang waktu lagi di sini. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia mulai berjalan ke depan. Chen Ping mengikuti di belakangnya. Meskipun yang lain enggan pergi, mereka hanya bisa mengikuti. Chen Ping menatap Lin Keting. Karena ada formasi asteris di sini, kemungkinan besar Lin Keting tidak akan bisa keluar. Namun siapa sangka Lin Keting akan berpindah-pindah di antara bongkahan batu tersebut dan akhirnya keluar dari Stonehenge. Chen Ping memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Mungkinkah Lin Keting juga seorang master arai? Apakah dia melihat formasi di batu besar ini? Chen Ping segera menyusul Lin Keting dan membuka mulut untuk bertanya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jika Chen Ping akan mengungkapkan bahwa dia menemukan susunan berdarah di batu segera setelah dia membuka mulutnya, maka jika Lin Keting bertanya mengapa Chen Ping tidak memberitahunya sebelumnya, Chen Ping akan sangat malu. Tapi tanpa membuka mulutnya, Chen Ping sangat penasaran dan ingin tahu apakah Lin Keting adalah seorang master arai. Tepat ketika Chen Ping berada dalam dilema dan tidak tahu bagaimana berbicara, Lin Keting tiba-tiba berhenti dan menatap Chen Ping dengan ekspresi lucu di wajahnya. Apakah Anda menemukan bahwa ada formasi berdarah di batu besar itu? Petik 2. Chen Ping tertegun sejenak, lalu mengangguk. Saya sudah lama melihat bahwa Anda telah menemukan formasi seksual di batu besar. Anda belum memberitahu saya. Apakah Anda ingin menunggu saya jatuh ke dalam formasi dan menyelesaikannya sehingga Anda dapat pamer di depan saya? Lin Keting bertanya pada Chen Ping dengan terus terang. Kali ini, wajah Chen Ping memerah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ping memang memiliki gagasan itu. Jika saatnya tiba, Lin Keting dan yang lainnya akan menganggapnya serius, dan dia akan bisa pamer. Tapi sekarang, kepura-puraanku gagal dan wajahku malah ditampar. Canggung, Mas Lin, bukankah Anda juga seorang master arai? Chen Ping bertanya dengan sangat malu. Tentu saja saya bukan ahli formasi. Saya tidak tahu apa-apa tentang formasi. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Chen Ping tercengang, kalau begitu kamu. Chen Ping ingin tahu, bagaimana Lin Keting bisa keluar dari formasi batu raksasa jika dia tidak memahami formasi tersebut.
Jika Anda tidak memahami formasinya, bagaimana cara membuka formasi pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis? Lin Keting tersenyum, lalu merentangkan tangan kanannya, agar Chen Ping melihat tanda di telapak tangannya, lalu tersenyum dan melanjutkan. Chen Ping juga langsung mengerti bahwa itu semua disebabkan oleh tanda di telapak tangan Lin Keting. Tapi siapa yang menggambar tanda di telapak tangan Lin Keting? Terlebih lagi, tanda ini sepertinya maha kuasa.